Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juliani Frøysen, 26 tahun. Ia berasal dari Norwegia. Sebelumnya ia berkenalan dengan calon suaminya yang beragama Islam 10 tahun yang lalu. Ia memutuskan menjadi seorang muslim dan menikah dengannya bukan karena paksaan. Sebelum memeluk agama Islam 5 tahun yang lalu, Frøysen lebih dulu mempelajari Islam selama 9 bulan. Sumber utama yang terpenting baginya untuk mempelajari agama adalah kitab suci Al-Quran. Dia mengaku butuh waktu untuk meyakini diri bahwa Islam adalah agama yang benar. Kedua orang tuanya merupakan penganut agama yang taat. Walaupun demikian, tidak seperti penganut agama lainnya, dia dan keluarga terpaksa tidak melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Ayahnya seorang tentara yang harus bertugas untuk penyelamatan, sehingga dia harus bermukim di asrama khusus tentara. Ia hanya bisa mempelajari agama ketika sekolah pada hari Minggu. Saat masih anak-anak, pernah suatu ketika dia mempelajari kitab suci pada agama terdahulunya, bahwa dalam kitab itu disebutkan bahwa Nabi Isa berdoa dengan bersujud. Ia sempat berpikir mengapa kini agamanya tidak mengajarkan cara ibadah yang sama dengan Isa sesuai dalam kitab suci. Hanya saja pemikiran itu tak sempat ia pertanyakan kepada siapapun. Pemikiran itu pun terbawa hingga dia dewasa. Baru setelah bertemu pria yang kini menjadi suaminya, dia sering bertukar pikiran. Sehingga Frøysen pun banyak membaca Al-Quran, terutama kisah-kisah para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun membandingkan antara kisah nabi dalam kitab suci agamanya terdahulu dengan Al-Quran. Beberapa kisah yang menurutnya tidak masuk akal. Beberapa kisah nabi di agama lampaunya menggambarkan sosok yang melakukan banyak dosa, seperti Nabi Daud. Di agama lamanya disebutkan bahwa sebelum bertaubat. Demikian juga Nabi Nuh akibat anaknya yang durhaka dan tenggelam. Dia pun mabuk-mabukan dengan alkohol. Padahal jelas di dalam kitab suci bahwa minuman alkohol itu diharamkan. Berbeda saat membaca Al-Quran, seluruh nabi yang dikisahkan memiliki perangai yang mulia. Contohlah Nabi Daud yang sepanjang hidupnya terus-menerus melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kitab Zabur yang diturunkan padanya banyak berisi tentang puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 8 September tahun 2018, Frøysen memeluk Islam di Swedia, dan 1 bulan kemudian dia mengenakan jilbab sebagai salah satu kewajiban seorang muslimah. Setahun kemudian Frøysen pun menikah dengan pria yang berasal dari Malaysia. Dia diharuskan tinggal berjauhan dengan sang suami karena pandemi COVID-19. Frøysen yang berprofesi sebagai content creator bersama sang suami pun berpisah setahun lamanya. Aturan di Norwegia cukup sulit untuk mengurus warga negara asing menetap sementara meski telah menikah dengan warga negaranya. Sehingga di tahun pertamanya menjalankan puasa Ramadan pun seorang diri. Puasa memiliki kesulitannya tersendiri karena di Norwegia dia harus berpuasa selama 18 hingga 20 jam. Demikian juga ketika belajar sholat. Dia 2 tahun pertama menjadi seorang muslim, dia belum berani untuk sholat di masjid. Selain itu, masjid yang ada di kota tempat tinggalnya berada cukup jauh dengan rumahnya, sehingga akan menghabiskan banyak waktu jika ingin menjalankan sholat 5 waktu untuk sholat. Ia juga merasa tidak percaya diri untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Diakuinya oleh Frøysen, komunitas muslim di Norwegia sangat sedikit, sehingga untuk mempelajari Islam dan mempraktikannya pun dia seorang diri. Ia merasa kesepian karena sulit menemukan komunitas muslim di negaranya. Apalagi media di negaranya terlalu membesar-besarkan Islamofobia. Padahal faktanya kehidupan muslim di negara itu tidak masalah. Hanya saja sebagai negara minoritas muslim, tentu perayaan muslim sangat minim.
mereka lebih banyak merayakan budaya non-muslim. Berbeda dengan di Oslo, misalnya negara yang pernah dikunjunginya, di sana banyak muslim, sehingga suasana akhir tahun tidaklah terlalu berbeda dibandingkan bulan-bulan lainnya.